Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kita yang selalu mendapatkan berkah dari alam semesta ini mau berterima kasih kepada alam itu sendiri. Karena lebih banyak orang itu ketika mendapatkan berkah dari alam semesta itu, dia hanya membacakan Alhamdulillah. Gimana Pak dagang hari ini? Alhamdulillah. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Itu ucapan yang sering diucapkan oleh orang ketika ditanya. Tapi semesta ini sebenarnya hidup. Tapi ketidaksadaran kita itu menganggap atau seolah-olah alam semesta ini mati atau benda mati, seperti air, tanah, angin, api, batu, pasir. Itu seolah-olah kita menganggap itu benda yang mati. Sebenarnya itu benda hidup. Semua benda yang ada di atas dunia ini hidup, termasuk pasir dan batu-batuan. Contoh ringannya itu ada 2 buah rumah dibangun dalam waktu yang sama, dikerjakan oleh tukang yang sama, dan kemudian setelah rumah itu selesai ditempatilah rumah itu satu oleh satu orang, satu rumah, satu keluarga lah misalnya. Kemudian rumah yang satu lagi itu tidak ditempati, alias kosong. 15 atau 10 tahun kemudian, maka rumah yang tidak ditempati itu lebih buruk kondisinya, bahkan lebih banyak dinding-dindingnya itu yang hancur, kayu-kayunya itu yang lapuk, dibandingkan rumah yang ditunggui. Kenapa bisa seperti itu? Ini bisa kita perhatikan di sepanjang jalan atau mungkin di lingkungan rumah kita. Rumah yang belakangan dibikin cuman jarang ditungguin orang atau jarang diisi, itu lebih cepat rusak rumah itu ketimbang rumah yang diisi. Bahkan ada rumah yang rubuh, yang reot itu mau rubuh, terus di dalam rumah itu ada seorang perempuan tua, ya mungkin anaknya atau cucunya udah pergi merantau semua. Nah, dia tinggallah di gubuk itu. Tapi gubuk itu tidak rubuh-rubuh, selalu bagus kondisinya itu. Ya mungkin kalau hujan itu bocor ya, tapi dia tidak rubuh. Walaupun gubuk itu kelihatan sudah lapuk sekali. Nah, itu menandakan benda-benda yang ada di sekitar kita itu hidup. Ketika kita tinggal dan berdampingan dengan benda-benda itu, kemudian benda itu merasa berguna dia di atas dunia ini, sehingga dia diberi umur oleh Allah. Dia menjadi awet. Nah, ketika rumah itu tidak ditempati orang, maka semen, air, batu yang ada di dalam rumah itu dia merasa tidak dipergunakan, tidak sesuai dia itu dengan kodratnya, tidak dipakai untuk kepentingan manusia. Benda-benda itu dibikin Tuhan di atas dunia ini, air, api, angin itu untuk kepentingan manusia, termasuk binatang-binatang, hewan-hewan. Sebagian mereka itu dimakan oleh manusia itu untuk dimakan, dikonsumsi, dijual, bahkan diambil air susunya itu untuk manusia. Itulah dipersiapkan alam semesta ini oleh Allah itu untuk manusia. Nah, ketika manusia itu tidak memakai benda-benda yang ada di bumi ini untuk kepentingan dia, maka benda itu meminta dia itu untuk pulang kembali kepada Tuhan. Maka terjadilah kelapukan ketika air itu pulang lagi ke dalam air, ya kembali ke dalam tanah. Di semen ini kan kelihatannya semen ini. Mana bisa semen ini menyatu dengan pasir, menyatu dengan semen kalau tidak ada airnya. Air itulah yang membuat semen ini menyatu. Nah, ketika air itu meminta pergi kembali ke dalam tanah, maka semen itu akan terlepas, pasir itu akan terlepas, batu itu akan melapuk, mati dia, kembali dia ke bumi.
Karena memang aslinya batu, air, tanah itu, pasir itu dari bumi. Ya benarnya itu dia di bumi. Dia mau dan rela dipergunakan oleh manusia itu untuk kepentingan manusia itu. Buat rumah, buat fondasi rumah. Nah itu benda-benda itu akan hidup dia ketika berdampingan dengan manusia. Apapun agama orang itu, benda-benda yang sudah ada di dunia ini tidak memilih. Dia itu tidak mengenal agama. Dia tidak mengenal suku. Walaupun pasir di Padang itu, semen di Padang itu dibawa ke Jawa, kemudian di tanah Jawa ini dia dipasang, dibikin rumah, dibikin gedung, dia tetap rela dan menerima, walaupun dipindah dia dari Sumatera Barat ke Pulau Jawa. Begitu juga dengan barang-barang yang ada di Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera Barat, dia tidak komplain, dia menerima takdir dia. Hanya manusia saja yang sulit untuk menerima takdir yang sudah ditetapkan kepada dia. Nah, kenapa saya sengaja membuat video-video ini karena sebagian kawan-kawan saya itu, kawan-kawan saya yang dekat-dekat saya ini, nggak usah lah terlalu sama orang lain itu terlalu jauh. Yang dekat saya, yang di sekitar saya dengar omongan dia itu setiap hari. Itu dari omongan dia itu saya bisa menangkap bahwa orang ini tidak bisa menerima takdirnya. Tidak bisa dia menerima dia dilahirkan dari keluarga si ini, kondisinya seperti ini. Dia tidak bisa menerima saudaranya karena dia anggap saudaranya itu tidak sinkron dengan dia, tidak akur dengan dia. Itu dia tidak bisa menerima. Itu artinya orang itu belum bisa menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri kepada dirinya. Nah itulah akhirnya saya itu sengaja membuat video-video ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya. Kalau mudah-mudahan itu berarti bohong. Sebab setiap benda yang disebut 2 kali itu bohong, tidak benar. Contohnya itu rumah-rumahan, orang-orangan. Di sawah itu kan dipasang tuh. Nah itu disebut orang-orangan. Nah, kalau orang itu berdoa mudah-mudahan, nah itu sama. Yang benar itu semoga. Kadang saya sendiri sering salah menyebutnya. Mudah-mudahan. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, dimanapun kita berada, apapun agama yang kita miliki. Agama itu hanya keyakinan seseorang menuju kepada Tuhan, disebut jalan. Seperti ada undangan ke Istana Presiden RI Jakarta untuk seluruh gubernur yang ada di Indonesia. Maka kemudian semua gubernur-gubernur yang ada di Indonesia ini pergilah dia ke Istana Negara Jakarta, atau lebih tepatnya itu Monas. Nah, yang dari Bandung dia mau lewat kemana saja, yang penting dia sampai di Monas. Yang dari Bogor, yang dari Serang, yang dari Jawa, yang dari Lampung, yang dari Padang, mereka itu berjalan sendiri-sendiri. Tujuannya hanya satu, Monas, Istana Negara, memenuhi undangan. Nah itulah agama itu, perumpamaannya seperti itu. Jadi kita menyalahkan orang ini agamanya tidak benar, itu agamanya sesat, itu kafir, masuk neraka. Terus kita doang yang beragama Islam masuk surga, yang orang lain itu masuk neraka semua. Tidak begitu agama itu. Alangkah kejamnya Tuhan kalau membuat agama Islam saja yang benar, terus agama orang lain salah. Nah, itu nggak benar itu belajarnya itu. Maka belajar mengaji itu harus hati-hati. Ketika gurunya itu mengatakan itu salah, ini itu kafir, itu sesat, tanya lagi gurunya itu. Jangan-jangan gurunya itu yang sesat. Menyalahkan atau tidak terima dengan apa yang diciptakan Tuhan di atas dunia ini, itu sama dengan menghina Allah itu sendiri. Jadi manusia itu bersaudara semua. Yang namanya ciptaan Allah itu tidak ada yang sama. Berarti sifat tingkah lakunya pun tidak ada yang sama. Keyakinannya juga begitu, tidak ada yang sama. Tujuan orang itu sama. Ketika ini orang ini hidup, tujuan pertamanya itu adalah mati, meninggal dunia. Dengan cara apa orang itu mati? Nah itu yang jadi problem. Itu yang harus kita perjuangkan. Mau mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, itu tergantung pada kita. Tidak diserahkan kepada Tuhan.
Umur memang diserahkan kepada Tuhan. Usia itu memang ditetapkan Allah. Si anu matinya umur sekian. Nah, ketika orang itu hidup di atas dunia ini, di saat jam mati itu sudah tiba, di mana kita saat itu? Nah, itu yang jadi masalah. Kalau kita berada di tempat maksiat, maka matilah kita di tempat maksiat itu. Kalau kita berada di tempat kondangan lagi makan rendang, keselak, mati. Nah, matilah di situ. Karena memang jam matinya itu di situ. Pagi asik gua motor, mati. Cabut sama Israel itu napasnya. Nah, napasnya itu hilang atau diambil, itu maka motor itu akan melayang dengan sendirinya. Kemana saja, bisa masuk jurang, bisa menabrak orang lain, bisa menabrak mobil lain, bisa dari jalur ini berpindah ke jalur yang satunya lagi, kemudian terjadilah tabrakan. Nah, orang mengatakan itu mati karena tabrakan. Sebenarnya tidak begitu. 2 detik atau 5 detik sebelum peristiwa itu terjadi, orang itu sudah meninggal dunia. Ruhnya itu sudah diangkat oleh malaikat maut. Jadi mati itu hanya jadi karena dia sedang di motor, ya matinya akhirnya jatuh kan dia di motor itu. Karena tidak ada lagi ruh di dalam jasad ini, maka ruh itu akan kemana-mana. Jasad itu akan kemana-mana, telentang, jatuh. Jadi matinya itu duluan, bukan tertabrak dulu baru mati. Tidak. Jadi kita harus paham betul sistem pernapasan itu. Selagi ruh itu ada di dalam badan ini, maka semua anggota tubuh itu akan berfungsi dengan baik. Tapi apabila ruh itu sudah tidak ada lagi di badan, maka semua anggota tubuh ini akan mengalami mati. Mata meskipun melek begini, tapi tidak bisa melihat. Telinga walaupun ada, tapi tidak bisa mendengar. Mulut, lidah, gigi walaupun ada, tapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Orang melek tenang begitu, kalau napasnya sudah melayang, sudah tidak ada lagi, maka tubuh itu pun tidak akan pernah merasakan apapun. Jadi sangat penting sadar di dalam hidup itu penting sekali. Sadar dengan apa yang kita lakukan, sadar dengan apa yang kita ucapkan, sadar dengan apa yang kita lihat, sadar dengan apa yang kita rasakan. Untuk itulah kita berterima kasih pada seluruh alam semesta. Saya kalau bangun pagi itu lihat matahari, kemudian saya berbicara, terima kasih ya matahari sudah menyinari saya, sudah menyinari alam semesta ini. Dengan adanya sinar matahari itu, maka datanglah kehidupan. Kelopak bunga yang mengatup itu kalau tidak disinari oleh matahari, maka dia tidak akan terbuka. Mengatupnya terus. 3 hari tidak kena sinar matahari, maka dia akan mati. Nah, dengan adanya sinar matahari itu, kelopak bunga yang mau kembang itu jadi mekar. Maka terbitlah kehidupan baru di dalam itu. Keluar madu, keluar bunga-bunga yang lain. Itulah hebatnya matahari. Tubuh kita yang tadinya mati pori-porinya itu, dengan adanya sinar matahari, kemudian pori-pori yang mati itu jadi terbuka. Keluarlah keringat yang disebut racun yang ada di dalam darah. Jadi racun yang ada di dalam darah itu keluar melalui lubang pori-pori di badan kita itu. Banyak orang itu disuruh olahraga, biar racun yang ada di dalam darahnya itu keluar melalui keringat. Nah, itulah hebatnya matahari. Jadi kita harus berterima kasih kepada matahari, bukan menyembah matahari. Ini kan ada-ada aja kata orang, ini penyembah matahari itu. Dia tiap bangun pagi lihat matahari terus ngomong sama matahari. Bukan gitu. Jadi jangan asal ngomong. Saya kalau pegang air itu saya terima kasih ya air, terima kasih berkahnya. Izinkan saya mengambil berkahnya ini untuk menyuci badan saya, menyuci tangan saya. Begitu saya kalau memegang air. Lihat matahari, terima kasih sama air. Ketika angin datang meniup tubuh saya, terima kasih angin sudah memberikan saya kesejukan. Jadi sadar di dalam hidup itu sangat perlu. Kalau kita itu sadar di dalam hidup, maka kita itu akan menjadi orang yang tahu diri. Gitu kawan. Semoga apapun yang kita rencanakan di dalam hidup ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Walaupun sebenarnya setiap manusia itu lahir ke atas dunia ini atas rencana Allah.
Jadi kita tidak punya hak sedikit pun untuk membuat rencana di atas dunia ini. Tapi kita berjalan sesuai program yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Tidak bisa kita itu berencana. Kita berjalan tetap sesuai rencana Allah itu sendiri. Banyak kan rencana ini bikin oleh manusia itu, berana begini, besok sana sini, tahu besok pagi meninggal. Rencana itu tidak jadi dilaksanakan. Kalau mau berbuat baik, berbuat hari ini, cepat lakukan, jangan menunda, jangan tunggu besok. Itu bahaya itu. Mau bersedekah, bersedekah hari ini, cepat laksanakan, jangan nunggu ntar sore aja lah. Mana tahu siang nanti meninggal dunia. Kalau mau berbuat baik itu cepat kerjakan, tapi kalau mau melakukan keburukan, itu harus ditunda. Tar aja lah. Mikir-mikir dulu. Mau menzolimi orang, mikir-mikir dulu lah, tar aja. Tapi kalau mau berbuat baik, membantu orang, ada tetangga putus sekolah, anaknya kena tidak punya tas, tidak mau dia sekolah, malu dia. Ada celengan di rumah, isinya ada itu sekitar 300.000, bongkar celengan itu, kasih tetangga itu, belikan dia tas baru buat sekolah. Jangan takut miskin, karena Allah itu maha kaya. Oke kawan, kita akan lanjutkan membaca surat Ibrahim. Tafsir terjemahan surat Ibrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Nabi Ibrahim. Kita ulang sedikit. Ayat 30. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu neraka. Jadi orang-orang yang ada sebagian orang itu ingin menjadi penguasa, kemudian banyak anggotanya, banyak pengikutnya. Contohnya itu Firaun lah, contoh gampang itu. Nah dia itu menjadi tandingan bagi Allah di atas dunia ini. Kan Nabi Firaun itu mengaku atau mengatakan dirinya itu Tuhan. Nah kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang seperti itu bahwa tempatnya itu neraka. Jadi tidak boleh melakukan itu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melebihi hak wewenangnya Allah, menghukum orang, menzolimi orang. Allah saja tidak begitu. Orang tidak sholat neraka, kafir, sesat. Itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diizinkan Allah atau yang tidak dilakukan oleh Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Allah, berarti kita sudah menjadi tandingan bagi Allah itu sendiri. Ini yang dimaksudkan di ayat 30. Jadi ketika orang itu tidak sholat, tidak mau mengaji, biarkan saja. Tidak perlu mengatakan orang itu masuk neraka, kafir, sesat, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia itu mempunyai hak terhadap dirinya dan juga terhadap Tuhannya. Dia mau taat beragama atau tidak taat beragama, itu urusan dia pribadi. Kalau dia datang kepada kita, bertanya kepada kita, maka kita wajib mengajari dia, wajib juga untuk memberikan dia itu petunjuk yang benar, tidak boleh yang salah. Lanjut ke ayat 31. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, mengimpakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Nah inilah yang saya ceritakan sebelumnya tadi. Ketika kita itu mendapatkan rezeki dari Allah, maka cepat keluarkan hak orang lain yang ada di dalamnya itu. Walaupun rezekinya itu cuma 100.000, tapi ada hak orang lain kan di dalamnya. Itu disebut rezeki. Walaupun kita dapat 10.000 rupiah, mungkin sekarang itu makan di warteg itu nggak dapat 10.000. Tapi kata Allah itu ada hak orang lain di dalamnya. Harus diberikan kepada orang lain itu, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Harus dikeluarkan hak orang itu. Tidak boleh dimakan. Kalau kita makan semua, maka dia akan menjadi haram. Kenapa haram?
ada hak orang lain di dalamnya yang belum dikeluarkan. Kalau ini dibiarkan terus berlarut-larut, satu hari ini tidak hak orang lain tidak dikeluarkan, besok tidak dikeluarkan, seminggu tidak dikeluarkan, 1 bulan tidak dikeluarkan, 1 tahun tidak dikeluarkan, maka Allah punya cara tersendiri untuk mengambil hak orang itu. Dengan apa? Hilang handphone, hilang mobil, hilang motor, bagus tuh. Kalau masih hilang-hilang itu. Kalau didatangkan penyakit bagi Allah itu ke dalam tubuh kita ini, gagal ginjal misalnya, sebelah ginjal itu sudah tidak lagi berfungsi, akhirnya filter darah itu berkurang, penyakit akan gampang masuk ke dalam tubuh ini, ke dalam aliran darah ini, apabila ginjal orang itu rusak. Nah, sekarang operasi ginjal itu berapa ratus juta. Terus kemudian ingin beli ginjal baru, itu berapa ratus juta. Orang mau jual ginjal itu. Iya kalau ada duit. Kalau nggak ada duit, biasanya penyakit-penyakit itu datang pas ketika orang itu tidak punya duit. Orang miskin katanya. Penyakitnya penyakit orang kaya. Apa penyakitnya? Jantung, lemah. Emang penyakit jantung itu penyakit orang kaya? Karena dianggap kalau penyakit jantung itu kan biayanya mahal. Kalau orang kaya kena penyakit jantung nggak apa-apa, duitnya banyak. Ini orang miskin tapi kena penyakit jantung. Nah, itu kan cara berpikirnya udah salah lagi. Seharusnya ketika seseorang itu mendapatkan penyakit, apa penyebab penyakit ini? Itu dulu yang harus dicari, bukan obatnya. Apa penyebab penyakit itu kok datang kepada saya? Kenapa saya kondisinya cuman orang biasa, tapi kok penyakitnya luar biasa? Nah, itu karena salah satu penyebabnya itu hak orang lain selalu dimakan, tidak mau dikeluarkan. Tidak puasa di bulan Ramadan itu hak fakir miskin tidak dikeluarkan. 1 piring nasi itu bayar fidyah namanya. Banyak orang yang tidak mengerti fidyah itu apa. Baca Al-Quran rajin, bahkan ke Mekahnya pun sudah berkali-kali. Fidyah nggak tahu. Karena banyak ustadz itu tidak mau berceramah membahas tentang fidyah itu. Karena dia anggap itu kajian anak kecil. Tapi masalahnya sekarang ini banyak anak kecil itu yang berkeliaran di dalam tubuh orang dewasa. Sehingga dia tidak mengetahui kenapa hukumnya ketika orang itu tidak berpuasa. Untuk orang yang sudah akil balik, untuk orang yang sudah dewasa, apa yang harus dia lakukan? Nggak tahu dia itu. Walaupun sudah ke Mekahnya berulang kali. Karena dianggap oleh ustadz itu pelajaran anak TK, jadi tidak perlu diajarkan lagi kepada orang yang sudah dewasa. Tapi jeleknya itu orang dewasa itu tidak mengerti. Makanya sengaja saya bikin video ini. Jadi kalau ada orang-orang dewasa yang tidak mengerti atau masih kecil ilmu agamanya itu, boleh nonton video saya. Biar anak kecil itu berubah dia jadi orang dewasa. Sholat masuk surga, sedekah 2000 masuk surga. Kalau nggak sedekah masuk neraka. Kalau nggak sholat masuk neraka. Itu kan kajian anak TK itu. Untuk orang dewasa itu sudah tidak cocok lagi pengajian itu. Allah itu tidak memaksa orang itu untuk sholat. Bahkan Allah itu tidak memaksa orang itu untuk beragama. Kenapa harus memilih agama? Karena di setiap agama itu ada ajaran, ada pendidikan di situ. Nah, kalau orang itu memeluk agama tertentu, maka di dalam agama itu dia itu akan dididik bagaimana caranya bersedekah, bagaimana caranya beramal baik, bagaimana caranya berpuasa, bagaimana caranya menebus kesalahan ketika kita melakukan kesalahan, mendapatkan rezeki, bagaimana caranya mengeluarkan hak orang lain di dalamnya, siapa-siapa saja yang harus diberi. Sebab sekarang ini banyak orang itu pura-pura miskin, kakinya tidak luka, dibikinnya seperti luka, dikasihnya perban, dikasihnya betadin gitu, dikasihnya darah ikan sedikit biar dilalarin, acting dia sepanjang jalan itu. Penyakit gula katanya nggak sembuh-sembuh. Karena kita ini baik hati, kasihlah orang itu duit 10.000, 15.000.
Karena kita ini baik hati, lihat orang susah kasihan ya, bapak itu jalannya udah tengkak-tengkak, kena gula, mau operasi, duitnya tidak ada. Padahal itu orang itu acting doang. Itu banyak tertangkap oleh Satpol PP. Nah pas ditangkap sehat ya, bagus jalannya. Kalau hujan gede langsung lari dia, bisa dia lari. Tapi kalau nggak hujan gede, langsung jalannya itu tengkak-tengkak. Nah, kalau kita ini ketemu sama orang yang baik hati, langsung dikasih modal tuh 50.000. Lumayan dia bilang modal acting doang. Jadi kita harus hati-hati ketika mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, itu harus orang itu diteliti dulu. Makanya ada hadisnya itu 10 rumah atau 40 rumah dari sekitar rumahmu itu, tengok orang yang di sana yang layak untuk menerima zakat, infak dan fidyah itu. Nah kalau orang itu ada, maka berikan kepada orang itu. Itu baru benar. Jadi selamat tetangga kita semua. Tidak mengajar-ngajar ke pinggir jalan sana ngasih sedekah. Padahal orang itu acting doang. Kalau benar sih nggak apa-apa. Cuma kebanyakan acting. Kita lanjutkan kembali. Jadi sebelum orang itu, saya ulang lagi nih, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka itu melaksanakan sholat. Nah jadi setelah orang itu mengaku beriman kepada Allah, maka Allah itu menyuruh hendaklah dia itu melaksanakan sholat. Nah isi sholat ini kan belum dikupas. Kalau dikupas lagi isi sholat ini jadi panjang lagi waktunya. Nantilah kita kupas. Ini sholat ini kajiannya terlalu tinggi, jadi cukup sulit untuk dipahami. Karena sholat itu sama dengan mendirikan rumah. Nah itu sholat itu hampir sama dengan seperti itu. Harus dipilih lokasinya, kemudian pondasinya. Ini mau dicakar ayam atau dipaku bumi, itu dipilih dulu itu. Kemudian harus dipahami arti sholat. Mulai dari takbiratul ihram itu sampai assalamualaikum, itu harus tahu arti sholat itu. Maka saya kalau ada orang mau belajar sholat, itu lama mendidiknya baru dia bisa. Disuruh belajar sendiri, bukan saya ngajarin. Al-Fatihah itu artinya apa? Itu diapalin dulu semua. Rabbir fili warhamni, apa artinya? Belajar sendiri di rumah. Ntar kalau udah pintar baru datang lagi di sini. Baru dijelaskan makna-maknanya satu-satu. Nah itu agak lama mendidik sholat. Nah setelah orang itu sholat, barulah mereka itu menginfakkan sebagian. Perintah yang kedua nih, menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Barulah orang itu bisa selamat dia dari siksaan dunia, dari siksaan ketika memakan hak orang lain. Allah tidak pernah menyiksa, tapi sistem otomatis yang ada di atas dunia ini, apabila orang itu merusak atau memakan hak orang lain, maka sistem itu yang akan bekerja sendiri. Allah memang nggak ada urusan. Apa yang kita perbuat, itu yang kita tanam. Itulah sudah ada semua di dunia ini. Sudah canggih perbuat yang dibuat oleh Allah di atas dunia ini. Bukan zaman aja yang canggih, tapi Allah itu sudah jauh lebih canggih. Bukan canggihnya ketika kita tanam padi ke atas tanah itu tumbuh dia. Berbuah dia. Tanam padi merah, tumbuh merah. Tanam padi putih, tumbuh putih. Tanam padi hitam, tumbuh hitam. Tidak ada ditanam hitam terus tumbuh merah. Tanam merah, tumbuh putih. Enggak ada begitu. Keadilan Allah itu seperti itu. Apa yang kita buat, itu yang kita panen. Kita lanjutkan kawan. Ayat 32. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan. Dan langit dari langit, menurunkan hujan dari langit. Kemudian air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Ini cocok juga dengan perkataan saya sebelumnya. Jadi seluruh alam semesta ini
telah ditundukkan oleh Allah itu untuk manusia, untukmu, kata Allah. Seluruh alam ini sudah aku tundukkan untukmu, laut sudah aku tundukkan untukmu, sehingga kapal yang kamu buat itu bisa berlayar di lautan itu. Tidak ada kapal itu diarahkan ke timur terus nyampainya di barat. Tidak ada. Kemana kita mau mengarahkan kapal itu, maka sampailah kapal itu di sana. Diarahkan ke Inggris, sampai di Inggris. Diarahkan ke Malaysia, sampai dia di Malaysia. Tidak ada laut itu nakal. Diarahkan ke Malaysia, karena tahu-tahu nyampai di Padang kapalnya. Tidak ada. Laut itu sudah ditundukkan Allah untuk manusia, sehingga kapal itu bisa berlayar di atasnya. Kapal itu tidak dimakan laut, tidak tenggelam dia. Besi kapal itu dari besi, beratnya itu ribuan ton, bisa mengambang di atas laut, bawa penumpang ribuan orang, tidak tenggelam dia, mengambang di laut. Itu karena kekuasaan Allah. Karena laut itu disuruh oleh Allah itu untuk tunduk kepada manusia. Kalau perintah tunduk itu tidak ada, maka laut itu akan telannya manusia ini bulat-bulat. Karena laut itu kondisi lebar laut itu 75% lebih luasnya daripada daratan. Jadi daratan itu sangat kecil sekali. Kalau laut itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk tunduk pada manusia, maka daratan ini akan disapu oleh laut. Ombaknya akan naik ke atas 40 meter, digulung semua Jakarta, ludes semua. Tapi tidak begitu, karena laut itu tunduk kepada Tuhan. Dan kemudian Allah turunkan hujan dari langit, dan dari air hujan itu kemudian kita baca lagi nih. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Ya, dari hujan itu, kata Allah, itu buah-buahan itu dikeluarkan. Masuk akal nggak kira-kira? Air turun dari langit, dan dengan air itu, kata Allah, itu dikeluarkannya lah bibit-bibit buah-buahan, sehingga buah-buahan itu ada di sana, ada di gunung, ada di hutan, ada di kebun segala macam. Ini nggak pernah saya tanam, kok ada buah ini buah apa namanya, bagaimana rasanya, pas dicoba enak, enak nih, berarti boleh makan. Nah, dengan air hujan itulah Allah itu mengeluarkan bibit-bibit buah-buahan untukmu, kata Allah. Apakah mungkin? Kenapa tidak? Mungkin saja. Nabi Soleh itu mengeluarkan unta betina yang lagi banyak air susunya itu dari sebongkah batu yang besar. Lebih tidak masuk akal lagi. Batu besar terbelah dan lahirlah dari batu itu seekor unta yang lagi banyak air susunya. Dan air susunya itu ketika diperah sama Bani kata kaum Nabi Soleh itu tidak habis-habis air susunya. Itu canggihnya Allah itu. Belum sekarang Google aja dibilang canggih. Zaman dulu itu belum ada Google itu. Itu sudah ada unta yang air susunya tidak habis-habis. Gimana sistem kerjanya? Kan nggak pernah dipikirkan itu. Belum ada ulama yang bisa menjelaskan itu, atau ilmuwan yang bisa menjelaskan bagaimana sistemnya kok air susu unta itu diperah tapi tidak habis-habis. Apakah dari tanah itu melalui kakinya terus naik susunya air begitu? Nah, ini sistem yang sudah dibuat oleh Tuhan, sistem canggih. Air gunung tidak pernah habis mengalir ke bumi itu, ke bawah itu, ke daratan itu. Gunung yang tinggi beribu-ribu meter itu ke atas gitu. Nah, dari puncak gunung itu mengalir air ke bawah. Setiap hari air itu mengalir siang dan malam, tidak pernah berhenti. Nggak pernah kan dipikirkan itu. Bagaimana sistem kerjanya? Kok air dari atas gunung itu bisa turun ke bawah sini, tidak habis-habis. Diambil, diminum, dijual dan lain sebagainya. Dipakai oleh masyarakat yang ada di situ. Bahkan orang jauh-jauh pun datang mengambil air itu, karena air gunung itu katanya manis, segar, sejuk. Diambil dan kemudian dijual, apalagi di Jakarta. Gunung Salak itu dikeroyok airnya, karena menurut
orang Jakarta air Gunung Salak itu enak, manis. Buktinya tidak habis-habis air Gunung Salak itu. Bagaimana sistem kerja alam ini kok bisa air gunung itu tidak habis-habis? Nah itu kan harus dipikirkan. Jangankan hujan membawa bibit-bibit buah-buahan. Jadi ketika angin itu berputar dan dia dibawanya ke atas, masuk ke dalam kabut, masuk ke dalam mendung, dan kemudian dibawa angin itu kemana-mana, dan kemudian diturunkan hujan, dan bibit itu turun bersama hujan itu. Maka tumbuhlah dia di tanah yang tersiram oleh air hujan itu. Kan gampang sistem kerjanya. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Yang harus dipikirkan itu diri kita. Apakah ada memakan hak orang lain atau tidak? Nah kalau hak orang itu ada dimakan, orang itu terzolimi, kalau seorang bos ada gaji orang itu yang belum dikeluarkan atau sengaja tidak dikeluarkan, itu tetap hak orang lain yang diendapkan di dalam tubuh, dan suatu saat dia itu akan keluar dengan sendirinya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, yang tidak hak kita itu akan keluar dengan sendirinya. Nah ini perkara itu mau dikeluarkan secara baik-baik atau dikeluarkan secara paksa. Itu saja. Sistem Allah itu hanya berlaku seperti itu. Kalau mau dikeluarkan secara baik-baik, hitung dan keluarkan sekarang. Jangan tunggu ntar, apalagi besok. Besok itu belum tahu kita hidup. Ntar belum tahu selamat. Mana tahu saya bangun dari sini, tabrak pintu, meninggal dunia. Kan nggak tahu, namanya umur. Saya lagi baca ini, diam aja atau tahu udah meninggal dunia. Israel itu sudah datang. Israel itu mencabut nyawa itu dia nggak, sangat cepat, nggak pakai permisi dia. Jadi begitulah sistem otomatis yang ada di atas dunia ini. Saya lebih suka menyebutnya itu sistem otomatis, karena hebatnya kekuasaan Allah itu sehingga dia membuat sistem yang ada di atas dunia ini sudah otomatis semua. Apapun yang kita kerjakan langsung dapat balasannya, tidak nunggu ntar besok, hari ini langsung dapat. Kita lanjutkan kembali. Nah ini juga itu ya, seperti yang saya katakan tadi, hendaklah tolong dikit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Nah ini sudah saya bahas tadi. Jadi sungai itu juga ditundukkan oleh Allah untuk manusia, sehingga sungai itu selalu mengalir, tidak pernah dia kering, tidak pernah dia capek, tidak pernah dia merasa lelah. Ini tanggal merah nih, saya stop dulu lah mengalir. Nggak ada sungai seperti itu. Mau tanggal merah kayak tanggal hijau kayak tanggal hitam kayak, air itu tetap mengalir. Siang kayak malam itu nggak ada makhluk yang manusia yang mandi, nggak dipakai orang, tetap air itu mengalir. Tidak pernah berhenti, karena itu sudah perjanjian dia dengan Tuhan. Jadi kita ini harus terima kasih kepada sungai. Pegang air sungai, terima kasih air sungai sudah mengalir, tidak berhenti. Terima kasih atas kesejukan kamu, terima kasih atas kesegaran yang selalu kamu bawa bersama air. Kita cuci muka, terima kasih. Harus tahu diri kita. Kita lanjutkan di ayat ke-33. Dan dia telah menundukkan matahari bulan, dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Ini cocok juga dengan perkataan tadi itu. Jadi ketika saya berbicara itu sebenarnya saya belum membaca tafsir ini. Ini serius, belum saya baca. Ini baru pertama kali ini saya baca terjemahannya itu. Ternyata terjemahannya itu cocok dengan keterangan saya yang tadi. Jadi matahari itu ditundukkan kepada manusia sehingga dia itu beredar sesuai orbitnya. Bulan juga begitu. Malam hari bulan itu timbul dan dia memberikan kesejukan. Pernahkah kamu merasakan sejuknya sinar rembulan itu? Jangan di kota hidupnya. Di kota tidak akan pernah merasakan sejuknya rembulan. Sinar rembulan itu tidak akan pernah dirasakan sejuknya. Pergilah ke kampung. Makanya orang kota ini, orang Jakarta ini khususnya, kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pergi dia ke puncak sana.
disewa tuh villa satu malam tuh 2 juta dan 5 juta sewanya per malam. Untuk apa dia malam minggu itu dia begadang tidur di tengah lapang itu menikmati sinar rembulan. Di kota tidak dirasakan karena sinar lampu itu tidak pernah berhenti di malam hari. Nah, kalau mesin lampu listrik itu mati di malam hari di kota besar itu, maka orang itu akan merasakan indahnya dan sejuknya sinar rembulan. Nah, kalau kita tinggal di kampung-kampung, di dusun-dusun, apalagi di suku Baduy sana, itu sejuk benar itu daerah itu. Malam itu jalan itu kelihatan karena sinar rembulan. Jadi terasa hidup kita itu kalau kita itu pandai berterima kasih kepada seluruh alam semesta, pada matahari, kepada bulan, kepada bintang, kepada tanah, kepada air, kepada pasir, pada pohon-pohon. Pohon itu tidak pernah berhenti memberikan buahnya kepada kita. Sekarang ini musim mangga, di mana-mana mangga. Pohon mangga tidak ada di sini, tapi kok di Jakarta ini banyak mangga. Itu karena pohon itu lagi musim buah mangga. Jadi semua pohon mangga walaupun tingginya segini ditanam di pot bunga, nah itu berbuah dia. Itu mangga kerdil, batang sekecil ini, buahnya segede ini. Jadi kalau dia berbuah itu harus ditopang sama pemiliknya itu pakai bambu. Batang itu, kalau enggak patah batangnya itu. Karena batang kecil buahnya gede. Saya pernah bertemu pohon mangga seperti itu, tingginya 1 meter, itu buahnya banyak, kayak pohon mangga mainan. Tapi pas saya tanya sama pemiliknya, itu mangga beneran Bu? Iya, mangga beneran itu, mau nggak katanya. Dipetik 2 biji dikasih saya. Manis rasa sama seperti mangga biasa, tapi aneh itu batang kecil. Dia bilang ini mangga kerdil. Tahulah itu hasil keterampilan orang yang mengawinkan mangga itu. Jadi mangga itu kecil tapi sudah bisa berbuah. Itulah hebatnya Allah itu memberikan semua fasilitas untuk kita di alam semesta ini. Itulah gunanya kita itu harus berterima kasih. Terima kasih angin, api, udara, matahari, bulan, supaya kita itu bisa menjadi orang yang tahu diri. Oke kawan, kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya membaca tafsir atau membaca terjemahan surat Ibrahim. Terima kasih ya kawan atas waktunya. Semoga hari ini kita selalu mendapatkan berkah dari Allah, Tuhan semesta alam. Apapun agama kita pasti akan diberikan oleh Allah itu berkahnya. Salah satu berkah Allah yang selalu kita terima itu air. Sulit sekali kita itu berterima kasih kepada air ini. Nah, ketika air ini, ada nggak manusia yang tidak meminum air di dunia? Gak ada. Inilah berkah namanya. Berkah ini selalu diberikan oleh Allah melalui ciptaannya di atas dunia ini. Salah satunya itu contohnya itu air. Tidak pernah kita itu berhenti menikmati berkah yang diberikan oleh Allah ke atas dunia ini. Ya, kecuali kita tidak pernah minum air. Nah, tidak dapat berkah dari air kalau tidak diminum. Tapi selagi orang itu minum air, maka dia itu mendapatkan berkah dari ciptaan Allah. Kawan, terima kasih atas waktunya. Semoga hari ini apapun usaha yang kita lakukan mendapatkan kelancaran dari Allah, mendapatkan rezeki yang banyak dan diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu yang sangat penting. Dan hati-hati ketika mengendarai mobil ataupun motor, apalagi pesawat terbang. Kalau pesawat terbang itu tidak hati-hati mengendarainya, jatuh itu 99,9%. Itu risikonya meninggal dunia. Walaupun terbangnya itu hanya tinggi 5 atau 30 meter. Terima kasih kawan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.